Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang perjalanan bisnis kami, yaitu Masih Cinta Kopi. Bisnis kami bertema tentang kopi susu yang namanya Masih Cinta Kopi. Oke, next slide please. Oke, kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama itu saya sendiri, Mufliziat Al-Harithi sebagai CEO, dan untuk manajer marketing Kiraya Amalia. Lalu untuk staff marketing ada Adnan Ramadan, dan untuk manajer produksi ada Anisha Hira, dan staff produksinya ada Azalia Sofi, dan terakhir adalah untuk finance atau akuntan, itu ada Zarifa Baiti. Next. Oke, berbicara tentang kopi kami memang memiliki nama yang cukup unik, yaitu Masih Cinta Kopi, yang dimana di PPT sebelumnya itu kami sudah menjelaskan tentang bahwa ini bermakna orang yang tidak bisa move on ketika minum kopi kami gitu. Nah, kira-kira personal branding apa sih yang kami pengen bawa dari produk kami dan pengembangannya seperti apa? Jadi untuk personal branding yang kami ingin bawa pengembangan seperti apa, yaitu adalah tipenya adalah sincerity, yang dimana membawa sebuah positive vibes kepada para gamolers. Nah, galmoners ini adalah orang-orang yang penikmat kopi kami yang nggak bisa move on dari kopi kami gitu. Jadi kenapa membawa positive vibes? Jadi ketika orang meminum kopi kami, mereka merasa senang, bahagia, terus-terusan. Jadi mereka tuh nggak mau pindah ke kopi yang lain gitu. Jadi nggak bisa move on. Seperti itu. Jadi kira-kira personal brandingnya seperti itu. Dan pengembangannya akan di tahap yang seperti itu gitu loh. Misalnya kalau misalnya dari awal-awal masih biasa, nanti lama-kelamaan orang akan benar-benar suka seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Five Force plus tingkatannya dan dampaknya ke depannya untuk bisnis kami. Yang pertama itu adanya bargaining power of buyer atau buyer's power. Yang dimana tuh kami sih menekankan pada desain creativity dan pengalaman membeli kopi yang berbeda dengan produsen kopi yang lainnya. Yang dimana menurut kami ini level tingkatannya itu medium. Dan juga dampaknya untuk bisnis kami ke depannya, untuk desain bisnis kami bisa dibilang sudah baik. Tetapi belum cukup baik karena untuk desain kreativitas tersendiri belum terlalu banyak diperlihatkan kepada para customer, karena memang dari kaminya dalam konteks pemasarannya pun terkadang belum terbilang on time. Hal tersebut otomatis kan berdampak kepada para customer ya, yang dimana mereka sudah menanti-nanti pemasaran dan pesanan produk dari kami. Maka dari itu mungkin penasaran dengan apa yang akan kami keluarkan, produk baru yang kami keluarkan, dan desain apa sih dari bisnis kami yang membedakannya dari pembisnis kopi lainnya, dan beberapa hal yang akan menghambat pembelian juga menurut kami, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya bargaining power of supplier, atau bisa dibilang dengan supply power ya. Di mana di sini tuh kami menekankan karena produsen kopi kami itu masih 100% supply barangnya dari supplier, mulai dari kopi hingga pengemasan. Yang dimana tuh ini posisi tingkat kesulitannya kita bisa dibilang di tingkat tinggi atau high. Ini mana kami itu menyuplai barang 100% dari supplier kami, mulai dari barang untuk pengemasannya hingga barang yang lainnya seperti botol, stiker, dan lain-lain tentunya. Tentu ini akan berdampak pada bisnis kami yang ke depannya, yang mana akan sangat mempermudah kami dalam proses produksi bisnis kopi kami ini. Selanjutnya, Oke, selanjutnya trade of new entrants, di mana mudahnya produksi dengan bahan baku yang bisa dibilang tidak sulit untuk kita dapatkan, serta produksinya juga cukup mudah. Kemudian juga target pasar yang terbilang cukup menjangkau pada setiap kalangan masyarakat, dan kami memposisikan variabel ini di tingkat medium. Nah, untuk bahan baku memang bisa dibilang tidak sulit untuk kami dapatkan, dan memproduksinya pun tidak begitu sulit juga. Nah, untuk target pasar memang terbilang terjangkau, dalam arti terjangkau di sini itu dapat ditargetkan kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Nah, tetapi untuk penjualan masih terbilang sedikit sulit karena balik lagi ke soal persaingan dalam bisnis kami, semacam kopi kayak gitu kan, di mana masih terbilang cukup sulit untuk berjualan kopi dengan konsep online. Kita kan melihat di kondisi di luar
sana tuh banyak juga yang menjual kopi dengan harga dan rasa yang relatif nggak beda jauh antara satu dengan yang lain. Soal harga pun demikian. Nah, hal itu tentu akan berdampak pada hasil penjualan kami ketika hasil target masih terbilang, sedikit, masih agak jauh dari kata aman. Nah, maka hasil penjualan kami pun akan stuck di situ-situ aja gitu, sulit untuk meningkat, kayak gitu. Selanjutnya Yang selanjutnya itu ada trade off substitute product or service, di mana menggantikan konsep toko kopi offline dengan menggunakan konsep online yang memudahkan para pembeli agar dapat menikmati olahan kopi kami. Dan kami di sini memposisikan variabel ini di tingkat high. Nah, dengan membuat konsep penjualan melalui online kan tentu membuat pelanggan lebih mudah melakukan transaksi pembeliannya. Jadi customer tuh nggak perlu repot ngabisin waktu mereka untuk siap-siap untuk on the way ke tempat pembelian kopi, di mana biasanya offline kayak gitu. Dapat mereka lakukan di mana saja. Nah, tentu ini akan berdampak ke depannya, yang di mana dampaknya ini berdampak baik karena, kita itu membuat customer merasa fleksibel untuk, melakukan transaksi pembelian, ke bisnis kopi kami. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Sofi. Selanjutnya ada rivalry among exciting kompetitor. Kompetitor dalam usaha penjualan kopi ini terbilang sudah banyak dan terdapat di pasar perusahaan-perusahaan besar yang menjual produk olahan kopi yang mendominasi pasar dan tentunya sudah memiliki loyal buyer dan market merekanya di market sendiri-sendiri. Posisinya medium. Dengan adanya persaingan yang tinggi, dampaknya adalah bisnis kami akan sedikit sulit untuk menjadi unggulan di kalangan penjual kopi online. Karena kan yang jual kopi secara online sekarang tuh juga banyak kan. Dengan range harga yang terbilang sama, rasanya pun juga yang relatif sama, kami harus mempush bisnis kami terus untuk bagaimana caranya agar selalu unggul jika dibandingkan dengan bisnis kopi milik orang lain. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang terjadi pada batch 6 ini. Pertama dari production cost. Dari production ini kita mengambil pada batch kedua ini yaitu 530.800, yang dimana ada botol olahan kopi yang 250 ml yang dibutuhkan sekitar 48 botol, dan ada olahan kopi kami yang senilai 12 liter kemudian dijadikan sebagai 250 ml. Selanjutnya ada budget. Nah, budget ini adalah modal kita pada batch kali ini yaitu 540.000. Dari budget yang telah kita tentukan, tentunya ada sales atau penjualan yang telah kita hasilkan. Hasil penjualan tersebut terjual sebanyak 48 botol dengan ukuran 250 ml, di mana satu botol 250 ml dijual dengan harga 20.000. Artinya jika terjual 48 botol, maka dikalikan 20.000 dengan hasil sales sebesar 960.000. Kemudian untuk menghitung profitnya, kami akan mengurangi dari harga sales 960.000 dikurang dengan budget atau modal kami yaitu 540.000, yaitu sebesar 420.000 budget yang profit yang telah kami dapatkan. Baik, dalam menjelaskan mengenai tantangan yang kami temui dalam menjalankan bisnis ini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kompetitor yang semakin banyak, di mana bisa kita lihat dari banyaknya kompetitor bisnis yang bergerak di bidang penjualan minuman kopi dengan harga, keunikan, dan juga branding yang bervariasi. Di mana hal tersebut bisa dapat menuntut kami untuk lebih kreatif dan juga dalam mengambil kesempatan. Lalu yang kedua adalah jarak, dikarenakan kami berusaha untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang fresh demi menjamin kenikmatan kopi kami, maka hal tersebut berdampak pada bagaimana expired dari produk kopi kami yang menjadi lebih cepat dibandingkan dengan produk yang menggunakan pengawet. Oleh karena itu, jarak menjadi tantangan bagi kami dalam menjalankan bisnis ini, karena kami harus memastikan bagaimana caranya produk minuman kopi kami sampai ke tangan customer dalam keadaan fresh dengan memperhatikan jarak dari masing-masing customer itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah minat pasar, di mana dalam proses penjualan produk, kami menyadari bahwa minat pasar bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan tren yang sedang happening di masyarakat.
Oleh karena itu, kami terus mencoba untuk keeping up dengan tren yang menjadi pasaran untuk menyesuaikan minat pasar itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Namun sebelum kami benar-benar menutup presentasi kami, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Amy atas ilmu yang diberikan kepada kami dalam mata kuliah ini, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu dan juga menjalankan bisnis yang meskipun baru secara kecil-kecilan seperti ini, namun ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Sehat selalu Miss Amy, and Happy New Year Miss Amy.